Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dalam hal ini saya ingin menanggapi pernyataannya Bapak Zulkarnain Al-Maduri. Kalau melihat dari Al-Madurinya ini kayaknya orang Madura. Sama dengan saya itu juga keturunan Madura tapi kelahiran di Jawa. Nah, Bapak Zulkarnain ini menanggapi saya di video sebelumnya, keliru tanggapannya. Sangat tidak ilmiah. Kenapa demikian? Yang pertama, tidak paham tentang tujuan video saya yang saya upload kemarin. Bahwa dalam video tersebut saya ingin membedakan bahwa kemungkaran yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum kemungkinan dari NU ya, yang melakukan joget-joget, sholawat sambil joget-joget, dengan kemungkaran yang dilakukan oleh Syafiq Basalamah, Risa Basalamah. Di mana kemudian Banser itu kok membubarkan pengajiannya Syafiq Riza Basalamah, sementara sholawat yang menggunakan joget-joget itu tidak dibubarkan, padahal sama-sama kemungkaran. Di sini saya tegaskan bahwa ini adalah sama-sama kemungkaran. Jadi di sana saya ingin membedakan dalam hal itu. Di sana saya jelaskan kenapa demikian. Karena kemungkaran yang dilakukan oleh Syafiq Riza Basalamah itu lebih besar. Pengaruhnya lebih bahaya terhadap umat dibanding dengan kemungkaran yang dilakukan oleh joget-joget yang bersolawat itu. Solawat sambil joget-joget. Kemungkarannya lebih besar, bahayanya, efeknya itu lebih besar yang dilakukan oleh Syafiq Riza Basalamah. Ini tidak bisa ditangkap oleh Bapak Zulkarnain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan ya, bahwa sholawat yang sambil joget-joget dengan hanya menggunakan celana pendek atau sambil peluk-pelukan atau ya sebagainya lah, itu bukanlah ajaran Islam yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama tegas itu adalah sebuah kemungkaran. Karena sebagian netizen mengatakan bahwa seperti ini ajaran NU. Nah, sholawatnya sambil joget-joget. Jadi di sana saya ingin menegaskan tidak. NU itu juga menolak orang sholawatan perempuan pakai celana pendek, itu juga kita menolak. Nah, makanya saya tampilkan referensinya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini artinya untuk menghilangkan pernyataan-pernyataan bahwa NU itu meridhoi terhadap orang yang sholawat sambil joget-joget sambil dengan celana pendek. Nah, jadi dalam rangka menepis itu. Nah, kalau saya bandingkan seperti ini, seandainya di dalam Islam ada orang Islam yang melakukan pezinahan, berzina, lalu apakah kemudian itu dianggap sebagai ajaran Islam membolehkan zina? Tentu tidak. Itu adalah sebuah oknum dari orang Islam ya, yang kemudian kebetulan pelakunya itu adalah orang Islam. Tapi bagaimana? Ya jelas Islam tetap mengingkari terhadap perbuatan zina. Sama juga dengan sholawat sambil joget-joget. Ya. Kebetulan yang melakukan itu adalah orang NU. Seandainya ya, betul-betul dia adalah NU. Kita mengingkari. Artinya NU itu mengingkari terhadap hal yang demikian. Ya, tetap itu adalah sesuatu yang mungkar. Bukan ajaran NU. Seandainya ada orang yang melakukan demikian, berarti itu adalah oknum. Nah, karena pernyataan Kiai Hasyim Asy'ari sudah jelas. Nah, jadi itu tujuan yang kedua. Nah,
Seandainya Bapak Zulkarnain itu agak cerdas, maka tentu ini tidak akan ada masalah, harusnya diakui. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang pengklaiman bahwa pengajian Syafiq Riza Basalama itu mengandung kemungkaran adalah pernyataan kelompok. Ini adalah kekeliruan yang mutlak menurut saya. Kenapa demikian? Setiap kali saya menyampaikan ketika mengklaim bahwa Syafiq Riza Basalama ini mengandung pengajian yang mungkar, selalu saya tampilkan referensi pendapat para ulama. Saya contohkan tentang masalah mazhabnya Syafiq Riza Basalama yang saya katakan itu sebagai mazhab Wahabi karena terkenal dia sebagai Wahabi, terbukti dari pengutipan-pengutipan ulamanya. Dan juga bagaimana cara menggunakan dalil. Dan saya juga sampaikan bagaimana akidahnya orang Wahabi. Dan juga saya tampilkan bagaimana pendapatnya para ulama terhadap akidah-akidah seperti orang Wahabi. Nah, itu saya sampaikan ketika di video berikutnya. Begitu juga ketika Syafiq Riza Basalama mengatakan tidak boleh ikut kiai, harus ikut Al-Quran dan hadis. Pernyataan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa orang itu tidak usah ikut ulama, ikut saja Al-Quran dan hadis. Ini bisa dibuktikan dengan pernyataannya Syafiq Riza Basalama bahwa kiai itu tidak mungkin, tidak pasti masuk surga. Ustadz tidak mungkin masuk surga. Yang diikuti adalah Al-Quran dan hadis. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sangat menyesatkan. Bahaya seperti ini. Bayangkan orang awam disuruh memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Apa katanya Imam Al-Ghazali? Ya, kalau orang yang tidak paham terhadap metode penafsiran, metode hadis, lalu kemudian disuruh menafsirkan Al-Quran dan hadis, wa kathura, katanya, banyak kesalahannya nanti. Wa kathura khata'uhu. Maka akan banyak salahnya. Jadi mengajak orang itu kemudian menafsirkan dengan sendiri kepada Al-Quran untuk menghukumi sesuatu langsung kepada Al-Quran dan hadis, maka itu adalah pernyataan yang sangat keliru dan itu menyesatkan. Jadi tidak cukup kemudian seseorang itu disuruh menafsirkan langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa melalui pendapatnya ulama tafsir. Disuruh berdalil langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kapan Pak Syafiq Riza Basalama itu ketemu dengan Rasulullah? Kapan dia mendapatkan wahyu sehingga tahu bahwa yang dikehendaki Allah itu seperti ini? Ya, kalau kemudian menggunakan pendapatnya para ulama, ulama itu tidak pasti masuk surga. Ya, maka bertentangan dengan pendapatnya Syafiq itu sendiri. Kiai dan ustadz itu tidak mungkin masuk surga. Jadi di sini adalah kesesatan yang nyata dari Syafiq Riza Basalama. Yang itu sangat berpengaruh kepada umat Islam yang banyak. Bayangkan kalau ternyata semua umat jamaahnya Syafiq Riza Basalama mengikuti pendapatnya Syafiq Riza Basalama, berapa orang yang telah disesatkan. Tapi kalau orang nonton perempuan yang joget-joget sambil sholawat, apakah orang lain akan terpengaruh? Mungkin seandainya pun ada yang terpengaruh, tidak mungkin hanya sampai 50%. Bisa dikatakan saya hanya 5% dari kata ada. Itu pun kalau. Tapi kalau kemudian ceramahnya Syafiq Riza Basalama kepada jemaah yang banyak, dan saya lihat ada yang sampai mencatat kepada buku-bukunya, ini berarti sudah masuk ke dalam pola pikirnya. Penyesatannya Syafiq Riza Basalama kepada umat ini sudah lebih besar. Nah, inilah yang harus dibaca secara cerdas oleh Bapak Zulkarnain. Nah, jadi bahayanya itu lebih besar bahayanya ceramahnya Syafiq Riza Basalama. Nah, jadi kenapa kok saya membuat video itu? Loh, ini kenapa kemungkaran kok tidak dibubarkan? Karena bahayanya itu kecil. Bahaya juga, mungkar juga. Tapi ini adalah sifatnya kecil. Bukan ranahnya Banser. Banser itu menginginkan bagaimana akidah umat Islam itu terjaga lebih baik seperti akidahnya ulama-ulama salaf, para ulama. Yang baik dan aman, damai, tentram, dan sebagainya. Tidak menghasut, tidak menyalahkan. Nah, gitu. Jadi enak. Sebelum ada Wahabi kita enak. Bagaimana beramaliyah dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian bahwa pernyataan saya menyesatkan Syafiq Riza Basalama
itu bukan berdasarkan hati nurani saya atau kelompok NU karena tidak senang kepada Wahabi, tapi itu adalah pernyataan para ulama. Kalau Bapak Zulkarnain tidak mau dengan pendapatnya para ulama, ya sudah selesai. Bapak bukan ikut sunnah Nabi, karena sunnah Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Di sisi lain Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak mau ikut ulama, ya berarti sudah jelas selesai persoalannya. Berarti kalian dengan saya sudah beda. Sudah beda dari aspek usul sudah. Karena saya ikut kepada NU, ikut kepada sunnah Nabi, ya, al ulama warathul anbiya, sementara Bapak tidak mau. Berarti sudah selesai. Ya. Kalau tidak mau ikut sunnah Nabi, ya sudah layak sekali kalau untuk mau dibombardir kalau di sini. Nah, jadi Bapak Zulkarnain harus paham di mana peta, di mana titik tekan video saya itu, bahwa saya itu di sana untuk membedakan kemungkaran yang dilakukan oleh Syafiq Riza Basalama, kemudian dengan kemungkaran yang dilakukan oleh sholawat sambil joget-joget. Dan Banser itu tugasnya menjaga NKRI dari pengaruh-pengaruh orang yang dapat menyesatkan kepada umat, yang dapat menghancurkan kepada keutuhan NKRI. Adapun kemungkaran-kemungkaran seperti orang mabuk-mabukan, orang berzina, itu bukan tugasnya Banser. Ya, itu tugas bersama semua. Kalau itu dianggap mungkar, ya silakan Bapak Zulkarnain larang orang yang mabuk-mabukan, yang berzina, prostitusi bagaimana dihentikan. Itu bukan tugasnya Banser. Mau di Indonesia ada keamanan, ada polisi dan sebagainya. Kalau Bapak itu merasa itu adalah juga sebagai kemungkaran orang yang berzina, mabuk, seharusnya Bapak juga punya peran. Nah, lalu bagaimana kok Banser itu membubarkan ini? Ya. Banser itu juga sudah sebelum melakukan pembubaran dia sudah konsultasi ya dengan beberapa aparat kepolisian dan sebagainya. Jadi tidak langsung terjun membabi buta, tidak. Itu adalah suatu kesalahan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Bapak Zulkarnain bisa paham, bisa juga berpikir cerdas kembali, ya, sehingga tidak sembarangan di dalam mengomentari videonya seseorang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.